Ya, bisa kembali di berita satu view, saya langsung ke Pak Sam. Kalau dilihat dari armada-armadanya sendiri atau mungkin teknologi canggih yang dibawa oleh teman-teman asing yang ikut serta dalam proses pencarian Badan Pesawat Asia dan juga evakuasi korban. Sebetulnya Anda melihat perbandingannya seperti apa? Sehingga kemudian kita melihat ya jelas mereka lebih accelerated dibandingkan dengan teman-teman yang memang sudah standby dan sudah melakukan pencarian dari awal gitu ya. Karena secara teknologi pendukung pun mereka sudah lebih mumpuni. Anda melihat seperti apa? Pasti. Ya kalau USS Sampson milik Amerika itu saya kira canggih ya, mutakhir teknologinya. Belum Singapura, kita Orion aja nggak punya ya. Ya dari Australia, dari Korea juga kalau nggak salah ngirim Mas Dudi. Jadi mereka yang kita harus garis bawahi justru satu hal. Kita punya perbandingan dengan MH370. Ya, jadi itu kan terjadi bulan Maret, belum lama ya. Jadi antusiasme regional untuk membantu kecelakaan, saya kira sudah mulai terbentuk waktu MH. Bagaimana masing-masing semua negara ikut kerjasama dalam operasi SAR, evakuasi walaupun masih gagal ya di MH di Samudra Hindia. Jadi momentumnya kebetulan Maret ke Desember itu ya masih ada sisa-sisanya lah ya. Dan untuk operasi seperti ini, semua negara sahabat itu antusias. Karena ini nggak lagi teori, ini real time ya. Semua pasti senang nih. Yang operasi di Laut Karimata pasti senang karena ada waktu untuk praktek, nggak teori melulu. Jadi saya kira ini satu aspek yang kita harus perhatikan juga untuk kerjasama regional maupun internasional ke depan. Karena ini bukan, insya Allah memang terakhir ya, tapi ini bisa terjadi kapan saja. Oke, Pak Dudi, apa yang Anda bisa lihat dari... Ya, kalau saya lihat memang mereka ada alat-alat yang lebih dari kita, nah kita tidak miliki. Oke, Baruna 2 sama Geo Survey itu ada alat-alatnya yang bisa juga membantu ya, dan sangat membantu. Hanya saya sayangkan juga di sini, kita kok Baruna Jaya 4 itu jalannya udah hari kedua atau ketiga gitu. Iya, terlambat. Katanya izinnya terlambat. Ya, itu kan birokrasi kembali. Birokrasi. Nah, ini di sinilah. Tadi Anda sebutin, ya ini emang tempat praktek nyata, bukan ini lagi gitu. Nah, kita sempurnakan. Setiap ada kejadian kita sempurnakan. Nah, kalau mereka sudah juga apalagi dari Amerika itu emang mereka peralatannya sudah lebih ini lagi ya, lebih canggih lagi. Ada peralatan yang maksudnya ada kapal Inggris juga yang mau dikirim itu juga sama bisa mendeteksi barang jauh di dalam laut gitu. Meskipun dia tidak diikut sertakan ya, Amerika datang. Nah, kembali lagi di sini lautnya tuh beda dengan taruh di Majene itu lebih ada banyak palung. Di sini tidak ada. Paling mungkin kalau yang paling dalam mungkin kalau ada semacam palung itu 200 meter. Ya, jadi relatif penemuan dengan alat canggih ini lebih cepat gitu. Tapi kok sampai sekarang juga belum ketemu gitu. Itu yang kita mesti tanyakan. Kenapa gitu? Tapi gerakan dari semuanya itu cepat sekali. Dan mungkin salah satu kapal mungkin dari milik kita yang sudah ada, angkatan laut kita juga punya alat-alat yang bisa membantu. Ya, saya harapin insya Allah juga bisa dalam hari ini udah dapat sesuatu di mana pasukan atau tim penyelam itu bisa masuk ke dalam dan evakuasi. Baik. Ya, terkait apa yang bisa dipelajari dari kejadian RSC QZ8501 ini, sebelum menuju ke situ saya ingin ke agenda setting Kompas ke depan, seminggu ke depan. Ini kan dukanya sudah mulai sudah mulai banyak ditemukan dan lain sebagainya. Angle apa yang akan diangkat oleh Kompas minggu depan? Wartawan dimanapun termasuk Kompas, saya kira ketika sudah ada ya puluhan jenazah ditemukan, nah itu baru mulai leluasa bergerak untuk menyiapkan agenda setting selanjutnya, yaitu investigasinya. Sebetulnya investigasi tersebut sudah mulai muncul kemarin-kemarin, ya, tapi masih percikan-percikan dan kita nggak berani 100% ngegas. Karena kondisi duka cita. Jadi memang harus hati-hati, harus bertahap. Apapun saya kira ngapain sih buru-buru? Ya kan ini barang serius juga ya. Jadi harus disiapkan
sebuah plan yang cukup memadai untuk agenda setting investigative reportingnya. Dan ini sudah ada bahan buat teman-teman wartawan. Dan saya kira mulai Senin kurang lebih sudah mulai ada item berita, feature, investigative report yang menyentuh yang kita bicarakan tadi, otoritas yang Mas Rudi bilang itu. Sejauh mana ini terjadi kelalaian dan konklusinya apa, lalu tindakannya apa. Saya kira ini nanti akan mengerucut kepada ucapan atau pernyataan presiden dan wakil presiden. Karena mereka sudah mengatakan dua-duanya ya, ini harus diusut sampai tuntas, diselesaikan sampai seselesai-selesainya. Harus ada closure. Sekarang udah mendekati closure ya Mas Dudi ya. Ya, kalau udah dekat ya termasuk closure gimana merombak otoritas tadi. Ini kan revolusi mental. Baik, ya Pak Rudi, untuk di Majalah Angkasa sendiri apa yang akan diprioritaskan bicara mengenai agenda setting ataupun investigasi supaya memang ada banyak temuan-temuan yang di serve kepada masyarakat. Ya, kembali lagi mungkin kalau kita mah bulanan ya, jadi beda ininya kita mungkin tapi lebih mendalam. Ya, lebih mendalam, udah pasti kita ke sana, menggali lebih dalam lagi, pasti investigasi. Kita tunggu juga hasil investigasi, kita harapin juga black box sudah dapat sehingga itu lebih bisa lebih lengkap lagi ke depan gitu. Itu yang kita mungkin akan angkat ya. Plus tentu peralatan-peralatan yang digunakan. Ya. Ya, termasuk regulasi Anda juga akan mengkritisi di situ ya. Itu salah satu yang kita mau lihat dilakukan atau tidak. Sekarang ini momentum yang paling baik sekali untuk kita temuan-temuan dari FAA yang kita masuk ke kategori 2 itu emang dipersoalkan gitu. Mungkin di Kompas juga kita lakukan itu supaya tuntas tadi disebutin oleh pimpinan kita sekarang Pak Jokowi sama Pak Kala. Bisa dituntas. Baik. Pak Dudi, semacam intisari lah ya, dari rute, kemudian jadwal terbang, dari infrastruktur, dari regulator, pembelajaran apa yang kita bisa dapat dan supaya kejadian ini tidak terulang nanti. Ya, kembali lagi saya bilang, itu jangan sampai kalau ada kecelakaan, itu makna dari itu adalah jangan sampai terulang kembali. Jadi ini juga pelajaran yang kita dapatkan. Taruh rute yang tidak ada kok bisa diterbangin itu salah satu diantaranya ya. Di mana kita mesti koreksi itu. Dan pelajaran yang paling utama itu kita perbaiki dan jangan terulang lagi. Ambil contoh mungkin kenapa pilotnya minta mengubah, dia bisa juga ada opsi untuk mendarat di alternate airport. Itu dalam itu tuh ada, dia bisa mendarat sebetulnya kalau ini kembali ke Jakarta, mendarat dulu sebentar sampai ini sudah itu salah satu pelajaran yang kita bisa dapat. Ya, Pak Sam, kalau menurut saya ya yang juga penting adalah masyarakat jangan lalu takut terbang, karena moda transportasi pesawat itu yang jauh-jauh lebih aman daripada dibandingkan moda transportasi yang lain. Iya, jadi memang kadang-kadang kalau kecelakaan kita suka banyak yang mengurungkan niat barangkali ya. Tapi ya sekali lagi saya kira pesawat itu untuk negara sebesar kita memang yang paling memadai ya untuk bisnis, pleasure dan lain-lain. Jadi nggak usah khawatir dengan penerbangan karena kecelakaan itu. Dan pihak terkait juga akan mendapatkan satu pelajaran berharga dan ada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan ya. Pasti ada perbaikan. Baik, Pak Sam terima kasih, Pak Dudi terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih, selamat pagi. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda.